Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya, saudara dan semuanya, saudara, saya dan semuanya punya kedudukan yang luar biasa. Punya posisi yang luar biasa. Apa itu, saudara? Kita, saudara dan saya dan saudara dan semuanya yang percaya kepada Kristus, ia menjadi anak perjanjian. Jadi kita ini adalah anak-anak perjanjian. Lalu bagaimana itu anak perjanjian, saudara? Bagaimana kita menjalani hidup? Anak perjanjian harus seturut dengan gembalanya, dengan perjanjian yang dianut, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian. Kidung Jemaat 407, bait pertama dan kedua. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk renungan malam hari ini, supaya sungguh kami menghayati sebagai anak-anak perjanjian. Karena ya Bapa, kiranya kami semuanya diurapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Roma pasal 9 ayat 6, 7 dan 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Berbahagialah kita malam hari ini yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang meyakininya. Haleluya, amin. Saudara, Israel itu sebuah nama yang diberikan kepada Yakub. Yakub sendiri artinya penipu. Tetapi kemudian dia diberkati, dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Apa artinya Israel? Tentara Allah, umat pilihan Allah. Israel, mata yang dapat melihat Allah. Kalau dia punya mata bisa melihat Allah, berarti dia keluarga Allah, anak Allah, anak perjanjian. Nah, kalau kita runut
anak perjanjian di dalam diri Abraham yang disebut anak perjanjian tidaklah semua anak Abraham, tetapi yang lahir dari ibu suri, yakni Ishak. Ishaklah yang disebut anak perjanjian karena dia lahir dari istri Abraham yang sah, si Sarah. Nah, selanjutnya yang disebut dengan Israel juga bukan bangsa Israel, tetapi orang-orang pilihan Tuhan. Kembali kepada diri Yakub, siapapun yang dipilih oleh Tuhan, dia adalah orang Israel, orang yang diperkenan oleh Allah, orang yang diperkenan untuk melihat Allah, Israel. Nah, itulah saudara, dalam bahasa Ibrani itu Israel. Ais itu mata, roh itu melihat, El itu Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara dan saya adalah umat-umat Allah sekarang ini. Israel adalah anak-anak perjanjian sekarang ini, di mana kita sebagai anak perjanjian bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Kapan kita menjadi anak perjanjian? Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan cap, meterai sah menjadi anak perjanjian karena kita sudah percaya kepada Kristus. Jadi yang disebut dengan anak perjanjian adalah siapapun dia yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dialah anak perjanjian. Nah, saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, anak perjanjian itu hanya sekali dibaptis, tidak berkali-kali. Kenapa? Karena Yesus juga hanya mati sekali dan bangkit sekali. Jadi kalau kita sudah dibaptis berarti sudah mati bersama Yesus dan sudah bangkit bersama Yesus, dan sekali untuk selamanya. Penyelamatan yang dilakukan Yesus juga hanya sekali, tidak berkali-kali. Cukup sekali saja dia di atas kayu salib dan kemudian dia terus menebus kita semua. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa tuh anak perjanjian? Saya sebutkan tadi, saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kenapa anugerah? Karena itu diberikan cuma-cuma gratis, yang seharusnya kita ini dihukum, sekarang diselamatkan. Ingat, kita punya lagu sekolah minggu yang cukup bagus. Bila keselamatan dapat dibelinya, yang kaya selamat, yang miskin binasa. Jadi kalau keselamatan itu dapat dibeli, saya adalah orang yang binasa pertama kali. Kenapa? Saya nggak mampu beli keselamatan. Tapi karena keselamatan itu anugerah diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus, maka kita bersuka cita. Percayalah kepada Kristus, karena jelas Kristus adalah anugerah untuk kita. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, dia tidak bisa membeli keselamatan. Tidak cukup hartanya, tetapi hanya anugerah di dalam Kristus Yesus itu yang menyelamatkan. Dan saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Yang ketiga, anak-anak perjanjian adalah anak yang dibenarkan. Apa dibenarkan? Harusnya kita ini salah, dihukum, tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena dibenarkan. Dibenarkan itu berarti salah ning dianggap benar, dibenarkan, dijadikan benar. Salah tetapi dijadikan benar, makanya itu dibenarkan. Nah, saudara dan saya sudah dibenarkan, jadi kita tidak akan lagi menghadapi hukuman, tetapi kita akan menghadapi sukacita
karena saudara dan saya sudah dibenarkan. Karena itulah maka saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian. Perjanjian anugerah, perjanjian berkat seperti yang dianugerahkan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan terakhir dalam Yesus Kristus, materai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan menjadi anak perjanjian. Meterai yang Kau torehkan melalui cucuran darah Al-Masih. Terima kasih Bapa. Jadikan kami anak perjanjian yang terus mewartakan kabar perjanjian kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, dan syukur kepada Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus serta pemelihara Allah Bapa dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Mari kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 407. Janjimu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Terima kasih, sampai ketemu besok sore jam 5 dalam persekutuan doa KWD. Amin.